Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Nam abna'il ahibbah wa al-mustami'un, mustami'at rahimakumullah, pendengar dan serta anak-anakku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nuwassil darsana al-yawm, yaitu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah Ana jelaskan kemarin, membaca hadis Nabi itu adalah ibadah. Ibadah yang di dalamnya kita lakukan. Ibadah apa itu? Ibadah apa itu? Ibadah Di dalam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa? membaca Bersolawat. bersalawat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sallatan wahidatan kama qala sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Sebelum kita melanjutkan, karena Ana coba, Ana mau periksa kukunya antum. Bukan hanya SD aja yang periksa kuku itu. Hatinya. Allah rahmat. Coba. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allah. Yusra. Masya Allah. Allahumma هذا sta'an. مناسب. هذا مصيبة. Yusra. هذه مصيبة. Entah. Oke, nanti ada pembahasannya. Di riwayat Nabi SAW itu, salah seorang sahabat pernah menjelaskan, Rasulullah SAW memberikan waktu kepada kita untuk mencukur kumis, mencabut bulu jenggot. Kalau ini dibiarkan, jangan dicukur. Mencabut bulu ketiak, ibit, sarib, wahadah, al-hadid, sama ini, adfar. Itu jangan sampai dibiarkan 40 hari. 40 hari sebenarnya. Jangan sampai lebih. Apalagi sampai panjang. Min nuril hakim ila islahuddin. Adi ma atwali az-zafar. Ma atwalal azfar. Betapa panjangnya kuku itu. Pertama, sudah antum melanggar perintah Nabi. Mungkin, tapi ini kan gaya modern ya Ustaz. Islam datang bukan hanya untuk zaman lain, tapi datang untuk zaman now dan zaman future. Itu Islam. Islam mengajarkan. Dan coba antum lihat bagaimana menurut kesehatan orang yang panjang kuku itu sama orang yang pendek kuku, mana yang lebih sehat? Waalaikumsalam. Coba antum cek. Panjang kuku, yakin banyak kuman, ya kan? Apalagi ba'dal ga'id wal baul yusra hada wa hada ya Allah. Paham nih? Coba Alfa, tangan kiri, tangan kanan, ana uridu az-zafar. Astagfirullah. Wala sekian juran. Binsir. Masya Allah. Nah, intinya yauma gadan. Iya, iqta boleh, ihdaf boleh, aksir. Potong ya, aksir. Pendekkan. Ya.
Itu ya. Karena ini anggap sepele tetapi di segi kesehatannya enggak. Jangan fokus kesehatan lah. Fokus syariat Nabi kita yang mulia. Beliau menyuruh kita 40 kali, 40 hari, jangan sampai lebih. Oke? Barakallahu fiik. Oke. Biasanya cek kuku kan anak SD ya. Tapi kita sama-sama. Oke, mari kita lanjut. Kemarin alhamdulillah sudah kita masuk ke hadis yang ke-21. Insyaallah setelah habis ini kita akan murajaah kembali satu, kita baca sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 titik. Kemudian antum umum. Insyaallah nanti antum ambil beberapa di setiap pertemuan kita akan pelajari, kemudian pertemuan besoknya hafal. Kita hafal setor. Fahim tum? 6. Isma'u wa raddidu. Hada al-hadithul akhir fi babis siwak. Kam hadisan idan? Wahid, isnan, thalatha, arba'ah. Arba'atu ahadith. 6. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku bisiwakin ratbin wa tarafas siwaki ala lisanihi wa tarafal siwaka ala lisani wa tarafas siwaka wa huwa yaqul betul akan antum ya. Wa tarfus siwaki ala lisani Sawaki apa sih bang? Sawaki datang lagi antum. Kok sawaki? Orang ada penyakitnya plus, bukan lupa, salah lihat. Plus sama min ada, tapi antum kayaknya bagi berapa antum mata antum? Sawaki. Sekalian datang lagi watara ke ulari sawa. Awas siwa. Afwan. Wasiwaku fihi. Ka'annahu yatahawwa'u. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiwakin ratbin qala wa tarfusiyaki ala lisanihi wa yaqulu wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa'u. Ma makna hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama Abu Musa al-Ash'ari ini? Namanya Abdullah bin Qais. Pernah sering dengar antum Abu Musa al-Ash'ari? Jarang. Pernah antum dengar? Nah, enggak pernah. Pernah? Kalau orang sering baca hadis Nabi, nama ini yang sering terdengar, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Kalau tidak salah beliau itu utusan yang di saat pada zaman Ali bin Abi Thalib lagi peperangan itu, beliau jadi semacam utusan untuk ngomong gitu lah, Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini namanya Abdullah bin Qais, nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Sahabat Nabi ada kurang lebih 100-an lebih sahabat yang memiliki namanya Abdullah. Kebanyakan sahabat. Ada 100 lebih sahabat yang memiliki namanya Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Bayangkan. Dan ada makanya dijuluki Abadillah. Nama orang yang namanya Abdullah. Cuma nama bapaknya beda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Uthman, Abdullah bin Zubair. Ada 4 sahabat yang sering antum dengar dalam Abadillah.
Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, wa Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Pernah dengar Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ini adalah keponakannya Aisyah. Pernah dengar an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, hadis kelima di hadis baik. Itu Ummi Abdillah itu. Aisyah punya anak enggak? Beliau enggak punya anak. Cuma kenapa Ummi Abdillahnya? Ibunya Abdullah, dia ambil nama keponakannya. Siapa yang punya anak? Abdullah. Adiknya atau kakaknya, saudarinya Aisyah, siapa dia? Asma binti Abu Bakar. Pernah antum dengar yang punya dua yang pakai selendang itu yang dibelah dua pas hijrah Nabi sama bapaknya Abu Bakar itu? Kan ada kan beliau sering bawa bekal. Pernah dengar Asma? Tidak dengar. Ini hijrah Nabi. Asma yang Ali kan pengganti Nabi di saat tidurnya. Datang, ayo kita kepung Muhammad. Sudah banyak orang dikepung. Sudah siap. Siapa yang mengganti tempat duduknya? Makanya tidak ada yang berani hijrah ke Madinah itu secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi mereka. Kalau di terang-terangan, waduh, terjadi kekacauan. Kecuali satu yang berani. Siapa dia? Umar. Malahan kalau Umar dikatakan dia sholat di Ka'bah, masalah. Pokoknya dia mengiklankan diri. Ayo Al-Quraisy, ini muhajir. Saya mau hijrah. Man yuridu, saya melek. Seninen dari janda. Oh, anak dari anak yatim. Tuh. Ketemu di Bukit Sana. Itu ancam. Maksudnya siapa-siapa yang berani, yang menjadikan, siapa-siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya jadi anak yatim, ayo. Itu ketemu saya di jalan sana. Maksudnya kalau memang berani ngelarang saya untuk hijrah ke Madinah, apa kan dia harus ngeri. Kalau yang lain, kalau Abbas bin Abdul Muttalib, pernah dengar? Pamannya beliau, Abdullah bin Abbas itu. Abbas itu beliau belum masuk Islam saat itu. Hatta perang Badar beliau ikut di kaum Quraisy. Abbas. Tapi Nabi berkata, kalau ketemu sama Abbas pamanku, please jangan dibunuh. Karena beliau ikut hanya kurang enak apa kata orang. Cuma lagi sedang mencari lagi. Tapi ada sahabat yang lain ngomong begini. Secara manusia, ya pamannya dia, maksud secara manusia kan jelas. Masa pamannya dia, pamannya beliau kok tidak disuruh bunuh? Paman kita, keluarga kita yang kafir. Apa kata sahabat yang lain yang ini kata Nabi, ente tidak boleh langsung. Siapa sahabat yang menyesal, langsung dia menyesal sesesal mungkin karena dia berani menantang Nabi. Itu dalam pembahasan. Oke, singkat cerita, kembali ke Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Di hadis yang kemarin, hadis yang ceritain tentang saudaranya Aisyah, siapa namanya kemarin yang pegang siwak, khudulak, dan kebaikan sini Aisyah untuk Nabi. Khudulak, siapa yang punya siwak itu? Saudaranya Aisyah. Makanya mana bisa mungkin sahabat masuk sembarangan ke kamarnya Aisyah kalau tidak bukan itu bapaknya, kalau tidak bukan itu saudaranya. Jangan sembarangan. Beliau lagi sedang Nabi Muhammad SAW berada di handphone Aisyah, meninggal dalam keadaan. Bahkan beliau bangga Aisyah meninggal, Nabi meninggal dalam handphone Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Zubair bin Awam ini anaknya Zubair bin Awam. Pernah dengar Zubair bin Awam? Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat itu. Antum harus hafal itu. Nanti anak akan
kasih tahu ada bagaimana cara menghafal 10 sahabat yang jamin masuk surga. Yang 4 itu khalifah, ada Talha, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin, ada Zubair bin Awwam, Talha, ada Abu Abdullah bin Jarrah, Abu Rahman, satu lagi sebuah lupa. Ada 10. Nah, salah satunya Zubair bin. Ini salah satu bayi Abdullah bin Zubair bin Awwam ini salah satu bayi yang pertama kali lahir setelah hijrah Nabi. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Oke. Singkat cerita begitu, sahabat memiliki nama 100 lebih sahabat yang punya nama berilmu sebelum berkata yang beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita lanjut. Ilmu itu Selanjutnya, sangat penting sebelum apa kita katanya? berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita Siapa? hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Kita lanjut ya. Semoga Allah. Apa katanya Abu Musa al-Asy'ari? Hamba yang senantiasa menuntut Abu ilmu. Musa al-Asy'ari berkata, Al-ilmu Ataitu qabla Nabi al-qawli SAW. wal-amali. Aku mendatangi Berilmu Nabi sebelum berkata dan beramal. sallallahu alaihi Ilmu itu sangat wasallam. penting sebelum kita berucap dan beramal. Wa huwa yastaq, Semoga Allah menjadikan dia sedang bersiwak hamba yang senantiasa menuntut bisiwakin ilmu. ratbin. Apa artinya siwakin ratbin? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting Siwak. sebelum kita Ratab, berucap maksudnya dan itu ratab. beramal. Apa barusan itu tadi? Semoga Allah menjadikan kita Rutab, hamba yang kurma senantiasa basah. menuntut ilmu. Tamar, kurma kering. Al-ilmu qabla Sebenarnya kan al-qawli kalau kita mau wal-amali. buka, Berilmu pakai sebelum dulu. berkata dan beramal. kalau ratab, Ilmu tamar, itu kalau sangat tamar penting mah. sebelum kita berucap dan beramal. Coba itu pas bukan besok. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang Sahlan wa senantiasa marhaban. menuntut ilmu. Selama Ramadan. 6. Rotabun itu kurma basah. Tapi ini birotabin. Dengan siwak yang basah. Qala wa tarfus siwaki ala lisanihi. Apa itu tarfus siwak ala lisanihi? Tarfus siwak. Tarfu apa artinya tarfu? Ujung. Tarfu.
as-siwaki ala lisannya. Atas lisan. Di ujung lidahnya nih. Ujung siwaknya di lisan. Wa huwa yaqul bilang. Sudah ada bahasa kayak kemacam kayak sedang apa ya, beliau lagi muntah gitu. Wasiwaku fi. Dan siwak itu ada di fihi. Apa artinya fi? Ini asmaul khamsah. Wa asmaul khamsah. Wa hiya abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka. Fu. Fihi bimakna fi mulutnya. Wa alamatu jarrihi Lummatun. jarrihi. Ya kan ini. Niabatan anil kasrah. Astaga. Ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau hendak muntah. Paham? Nah, apa penjelasan hadis ini? Siapa yang sudah hafal hadis ini? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratabin wa tarfu as-siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul ka'annahu yatahawwa'u. Alhamdulillah, satu dah hafal. Semoga antum juga bisa hafal kayak gitu. Wa yatahawwa'u. Gitu. Ma makna hadis ini? Ada beberapa faedah. Bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan dia bersiwak dengan siwaknya yang apa? Basah. Liana intiqaul akmal. Karena kenapa bersiwak basah? Karena siwak basah ini yang bisa membersihkan dengan yang sempurna. Sempurna kalau dia bersihin. Enak. Coba antum gosok gigi ndak basah pakai pasta gigi. Bisa. Ndak sesempurna. Bisa sih. Pernah ndak antum? Bisa sih bisa. Masalah bisanya. Cuman lebih bagus yang Lebih abdul. Lebih ajid. Lebih jayid. dan tidak akan pada mulut, dan tidak akan, kalau kering kan nanti akan menyakiti mulut kita atau apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian beliau menjadikan siwak ini di apa namanya nih lisannya. Ubalik fit tasawwuk, saking beliau sempurna dalam bersiwaknya. Nah, sampai-sampai beliau mau muntah. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Ini masru'iyatis siwak bil audi birtubi. Disunnahkan kita bersiwak dengan siwak yang basah. Karena siwak itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar main-main hanya untuk membersihkan gigi, bukan. Siwak itu adalah ibadah. Untuk dengan ibadah kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya ibadah? Wa qul lil ibadi. Mana dalilnya ibadah? Kan hadis pertama. Laula amartuhum bisiwak, laula an asuka ala ummati la amartuhum, ni fokus nih, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salat, di setiap salat. Ini kan dalilnya untuk perintah. Sebelum salat. Di setiap salat. Ada banyak macam. Ada banyak waktu kita untuk siwak. Pertama sebelum tidur, setelah tidur, sebelum baca Quran, sebelum wudu, sebelum salat, itu jelas. Pas yang paling utama pas bau mulut. Pas mau masuk rumah juga disunahkan. Itu beberapa tempat-tempat kita untuk bersiwak. Nah, ini kita ambil bahwa bi ratbin, dengan kayu siwak yang basah. Puasa. Nah, bagaimana masalah puasa? Jadi perbedaan kan? Mafi muskilah. Antum makan siwak apa enggak?
Enggak kan? Enggak masalah. Begitu juga sikat gigi. Tapi ada rasa dah, Ustaz. Rasa di sini kan, bukan rasa di sini. Yang membatalkan puasa itulah yang masuk dari luar, masuk ke dalam sini. Kalau hanya sekedar ini, tidak mafi muskilah. Kalau sikat gigi kan. Makanya sikat gigi itu kan, sebaiknya ditinggalin. Sebaiknya ditinggalin. Tapi kan darurat. Lebih baik, enggak. Kalau bagi anak, maksudnya jadi perbedaan kan. Kalau anak, tafadhol, antum siwak dah. Antum bersiwak. Hatta setelah zuhur bersiwak aja. Yang penting jangan dimakan. Terus telan air ludah, batal puasa enggak? Tergantung. Enggak batal. Ada yang udah keluar, San. Aduh, jorok sekali kalau udah keluar. Ada yang gitu saja. Ada aja. Mungkin. Enggak. Air ludah yang ada dalam. Oh. Paham nih? Nah ini, kemudian selanjutnya. Disunahkan bagaimana sesempurna mungkin kita bersiwak. Karena dengan itulah gigi kita ini akan bersih. Di kadang-kadang juga kita harus seperti Nabi torful as-siwak ala lisan, meletakkan siwak di ujung lidahnya. Ini sekali-sekali kita harus kayak, pernah antum lihat orang gosok gigi lidah? Pernah. Nah, begitu juga di siwak. Saya kan. Nah, di saat antum lagi sedang bersiwak, ya ingat ya, siwak itu apa? Kayu Basah. kayu yang siwak itu. Terus bagaimana dengan gosok gigi itu, Ustaz? Misalnya. Kalau memang belum antum dapatkan, yang antum niatkan untuk bersiwak, insya Allah dapat pahala lah. Tapi kalau sebaiknya antum cari, masya Allah bagus itu. Pas antum mau gosok gigi, ya Allah ini sedang saya bersiwak karena belum ketemu atau belum sempat beli apa-apa. Kita antum niatkan siwak, wah dapat pahala. Kalau hanya gosok gigi biar tidak bau mulut gini-gini, tidak ada antum niatkan ke pahala, ya itu doang sudah. Begitu juga antum makan. Kalau antum makan untuk kenyang, antum dapat kenyang saja. Pahala. Antum tidak akan dapat pahala kalau antum tidak niat pahala. Makan hanya kenyang. Apalagi tidak baca bismillah, bukan pahala. Sama setan dia makan. Karena syaitan yastahillu ta'ama. Setan itu menghalalkan makanan yang tidak dibacain bismillah. Alhamdulillah. Apa katanya sudah di dalam hati Ustaz? Paling asalan doang itu, alasan. Paham nih? Usahakan. Kalau mau dapat pahala, makan itu sesuap nasi, bismillah. Sambil kunyah. Mengingat kenikmatan Allah, apalah yang duru, apa? Yang durunya ila ta'am, apa bukan? Apalah yang duruna ila ta'ami kai ila ta'ami. Di dalam surat Abasa itu, astagfirullah. Ila ta'ami fal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka indah kalau perhatikan manusia dalam makanannya sambil mikir. Ya ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Kami telah menurunkan air dari hujan. Hujan. Dari ini loh, dari hujan dulu ini. Tsumma sakaknal arda sakka. Kemudian sakakana. Kami belah itu bumi. Kenapa dia belah? Makanya bumi itu ada belahnya. Kalau tidak ada belahnya tidak akan bisa naik itu yang antum padi yang antum tanam itu. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian akan ambatna. Kami akan menumbuhkan di dalamnya biji-biji. Paham ni? Dari itu dah. Kemudian wa inabang wa qad wa zaitunan. Padi yang kita makan ini. Paham Tom? Paham nah. Nah. Oke, itu beberapa faedah yang dalam hadis ini. Siapa yang sudah hafal hadis 22 ini? Hadis siwak. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaki ratabin. Terus wa tarful lisani wa tarful siwaki ala lisani wa yaqulu ka'annahu yatahawwa. Fahim Tom? Fahim nas. Alhamdulillah. Wal an babul mashi alal khuffain. Ayo. Qala Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Qala Asy-Syaikh Antum Qismuddin Al-Wara? Enggak. La ba'sa.
istariku. La ba'sa bi. La ba'sa. Babul mashi 'alal khuffaini. Babul masih ala khufaini. هذا حديث آخر في لقائنا هذا ya إن شاء الله تعالى. Bab al-mashu. Tahu artinya al-mashu? Musab sepatu. Al-mashu, saya tanya al-mashunya. Apa artinya al-mashu? Musab. Ala Atas atas al-khuffain sepatu. Dua Sepatu. dua khuf. Khuf. Apa itu khuf? Sesuatu yang menutup mata kaki dari bawah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah. Bukan Syu'batin, Syu'bata. Ya kan? Ya, subata. Fi'lul ladzi la yan. Sorry. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'ah. Betul tuh? Betul. Li anzi'ah khuffaihi. Faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasah alaihima. Insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah. Subhanallah. Lanjut saja. Milik lapak mah? Naam. Ada mana? Ismauni ayuha al-abna al-ahibba at-tullab al-mahirun. Naam. Astagfirullah. Kalau mau Usma, sudah cukup Ustadz aja yang negur, tidak perlu antum negur teman antum. Maksud Ustadz, kalau ada Ustadz cukup Ustadz negur, tidak usah antum ikut nimbrung. Kenapa? Karena biasanya kalau ditegur sama teman tidak diterima biasanya. Alah, sudah juga marah misalkan. Atau pertama, dan teman negur bukan negur, kayak ngolok. Ya, kalau ustaz yang negur memang mungkin karena dia bukti cinta. Aku menegurmu karena aku mencintaimu. Ya kan? Nabi bersabda, kalau wazaga, ya, wazaga isma. Astagfirullah. Sudah kan anak ceritain tentang wazaga? Belum. Ini salah satu binatang yang dianjurkan untuk dibunuh itu. Kenapa? Karena dia takut dia. Bas-bas bunyi takut. Berani dia. Karena apa? Karena dia semua binatang di saat Nabi Ibrahim dibakar, apa jadi? Semua binatang meniup biar mati. Lamun niup biar hidup. Niup biar hidup. Akan dibunuh. Apa dia bilang? Fusaiq. Si pasek kecil. Hah? Makanya tokek. Fusaiq dijuluki sama Nabi yang marah-marah. Cicak tokek gitu. Itulah. Wallahu alam bisawab. Takut dia. Dibahas begitu. Fusaiq. Ismu tasgir. Si pasek. Jundun. Junaid. Sohnun. Ya. Kok antum ketawa sih? Ya memang betul. Junaid itu artinya tentara kecil. Ya bisa maknanya tentara prajurit bawah lah gitu. Sohnun Suhail. Kabirun Kubair. Tawilun Tuwail. Tiflun Tufail. Makanun Mukain. Matanun Mutain. Marfu marfain. Enggak. Ya kalau mabuk membaik itu. Walau alam masalah pahala, incin dapat pahala. Rombok baik. Sekali pukul, Dama 2 kali pukul beda pahalanya. Kalau bunuh kodok Ustaz. Apa kodok itu? Katak ya? Oh, difda. Ada beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh. Setahu anak, difda itu
kelelawar, dah boleh kan? Dua itu. Kelelawar sama itu karena dikatakan itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kenapa Ustaz? Mungkin tung-ting. Ya, ada memang pernah diceritain gitu. Itu setelah nanti kita coba cek kembali insyaallah. Kenapa kalau kelelawar, San? Wallahualam, makanya anak enggak tahu. Ada. Itu ahsannya jangan dibunuh yang itu. Setahu anak wallahualam. Bisa tapi bodoh. Rempang jangan dibunuh. Wallahualam anak enggak tahu. Oke, kita lanjut nih. Oke, uskut. Sudah. Anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Pernah dengar enggak Mughirah ini? Belum. Mabuk kamu lepang. Uskut. Kuntu ma'an Nabi SAW fi safarin. Dulu aku bersama Nabi di dalam sebuah perjalanan. Safar. Artinya perjalanan jauh. Tatkala Nabi SAW ingin mau wudhu, ya, ingin mau wudhu, setelah beliau wudhu, sudah wudhu, ya, kan beliau lagi pakai anu kan ya, pakai apa? Sepatu. Ini parfum. Wudhu dari awal sampai sudah selesai, tinggal kaki. Al-ahwal Mughiratu ila khuffayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking luar biasa ya sahabat. Kayak kita lah. Ada datang guru kita atau ustadz kita, tuan guru kita atau apa untuk menghormati ulama gitu kan. Kan kita misalnya bukain sana, "Mari ustadz, ana yang pegang." Yang penting jangan dicium. Maksudnya ambil misalnya sandalnya mau bukain kaos kaki gitulah. Luar biasa. Ini kan Nabi pernah saking hormatnya sahabat ke Nabi ya. Mughirah bin Syu'bah ini turun untuk mau li'anzi'a khuffai, untuk melepas kedua khufnya Nabi SAW. Li'anzi'ahuma ghusl rijlain, untuk apa? Yang maunya untuk biar cuci kaki kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma. Ada baik. Gitu kan bahasanya. Arewah ya. Tinggalin, diam. Engkah apa banyak arewah, aja. Jadi anu. Urus, saya telengok. Dah repot. Bukan masalah repot. Jangan dibuka. Tinggalin. Gini kita Kita demak-demak. Tinggalin karena bukan karena jangan repot, jangan apa. Tinggalin, ada alasannya Nabi. Apa kata Nabi? Fa inni adkhaltu mahuma. Aku telah memasukkan. Maksudnya pas aku pakai aku wudu kemarin. Sebelumnya kemarin atau aku wudu dulu. Ala tahirataini. Tahiratan dalam keadaan berwudu kaki saya ini gitu. Paham maksudnya nih? Dalam keadaan bersuci. Sehingga beliau famasa alaihima. Beliau membasuh di atas dua khufnya ini. Paham nih? Nah, ini salah satu dalil. Dengarkan ini. Bos semua. Isma'u. Ini salah satu dalil. Cuman dua ini. Pembahasan hadis di sini. Ini salah satu dalil bahwa agama itu pakai wahyu. Bukan pakai logika. Bukan pakai perasaan. Bukan pakai harus menyiwanya. Pakai gini-gini. Siapa yang bisa anak kasih hadiah? Apa? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Anak kasih hadiah, serius nih, anak kasih hadiah. Dari hadis ini menunjukkan ternyata agama itu pakai dalil, bukan pakai kok wahyu? Ya dalil sama wahyu itu sama. Jangan anggur. Oke, kembali ke yang belum saya nasihatin yang menguap. Kita semua, siapapun yang menguap, cara menguap itu datang dari setan. Kalau kita mau menguap, lanjut dulu karena antum keingat ini. Kalau antum menguap, tahan dulu. Kalau nggak bisa tahan, terpaksa menguap, tetapi jangan dibunyiin, tutup.
Jangan sampai dibunyikan kayak tadi itu. Kenapa kalau dibunyi? Dohikas syaitan. Setan ketawa. Itu dalam riwayat yang sahih. Oke, fokus ke ini soal terakhir sebelum kita tutup di pembahasan kita ini. Insyaallah besok kita meroja 1 sampai 12. Kemudian 13 sampai 23. Usahakan dihafal ya. Ya. Kenapa? Nih dari hadis yang saya bahaskan tadi tentang mashulul hufai ini. Apa kata Nabi? Kata Al-Mughirah bin Syu'bah? Beliau beliau mengusap 2 hufnya di atas. Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan bahwa ini dalil riwayat ini atau pembahasan babul masalah ini menjadikan bahwa Islam itu pakai dalil, bukan pakai logika, pakai perasaan, pakai katanya ini, katanya fulan begini. Kita pakai dalil, kita pakai Al-Quran, kita pakai hadis, wahyu itu. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa? Anak kasih hadiah. Tafadhol. Ada dompet nih. Karena kalau Tafadhol, uskut. karena kalau secara logika tidak tidak pas. Karena kalau ada hadis atau dalil itu dari situ kita dari situ kita mengambil kepercayaan atau mengambil faedah. Oke, hubungannya kenapa kok sampai pembahasan tentang mengusap di atas huf ini? Kok sampainya kita pakai ini? Kok ya bisalah jawaban antum benar tetapi tidak tepat untuk pembahasannya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa jelaskan kenapa dalam pembahasan babul masih alal khuffain, bab mengusap di atas 2 khuf, di atas 2 sepatu itu menjadi dalil bahwasannya agama itu pakai Al-Quran, pakai hadis. Agama itu pakai qala Rasulullah, pakai qala Allah, bukan pakai qalu fulan, qala hada min ra'i gini-gini. Siapa yang bisa jelasin? Pembahasan fikih kan ini ya. Apa pembahasannya? Mengusap 2 huf di atasnya. Mata kaki Di atas. Tahu huf? Apa hubungannya dengan agama bahwa tidak menggunakan logika dan Siapa yang bisa jelaskan kenapa? Kok kalau antum sudah pernah baca hadisnya di hadis yang lain, antum akan bisa jawab. Saya kasih pintu gerbang. Coba antum fokus ke perkataan Ali bin Abi Thalib. yang tidak tahu. Jangan takut. Apa hubungan jangan takut dengan ini? Ada Ali pernah ngomong, Ali pernah komentar tentang ini, sehingga agama itu pakai dalil, bukan pakai logika, pakai ini. Dalam pembahasan mengusap di atas khuf, ingat. Sudah ada sepatu pasrah? yang mana ini, San? Sepatu yang menutup mata kaki sudah. Oh, yang tutup semuanya. Gini nih, anak jelaskan ya. Kalau antum mau wudhu sekarang nih, atau lagi sakit, pakai kos kaki juga, kos kaki dan mudah. Antum wudhu dulu. Setelah antum wudhu, pernah antum lihat orang sekolah sholat pakai kos kaki? Ya. Itu bisa jadi dia itu wudhu dulu sebelum pakai kos kaki, jelas itu. Bisa jadi juga dia berwudhu dia berwudhu pakai kos kaki. Nggak dia buka kos kakinya, cuman gini langsung. Oh, alah, nggak dibuka kos kaki, cuma diusap. Ini menunjukkan bahwa dia sudah wudhu dulu. Sebelum pakai kos kaki, cuman dia batal dalam keadaan pakai kos kaki. Maka dia mau wudhu tetapi tidak perlu buka kos kakinya, langsung dia usap di atasnya. Siapa yang bisa? Ulang si wudhu cuman sampai uskut. Oh ya, ulang wudhu sampai ini, sampai telinga sampai kepala. Tetapi tidak usah buka ini lagi, karena dia sudah berwudhu sebelum. Cuman bisa aja pakai kos kaki dia batal gitu wudhunya. Tidak perlu lagi buka ini, langsung wudhu sudah usap 2 kali kayak gini. Kenapa kok bisa menjadi dalil bahwa ini agama pakai dalil bukan pakai logika? Pasrah?
Belum Ustaz. Dapat hadiah 10.000. Lumayan lah untuk es, untuk Karena makan minum. ketika seseorang itu menggunakan logika dalam hal bab mashu ala hukum ini, maka toharoh di situ tidak dikatakan sah, karena yang namanya toharoh tentu mengenai bagian yang disucikan itu. Tapi karena agama itu menggunakan dalil, maka sah wudhunya, karena memang ada bab khusus yang menjelaskan. Ini yang kerap kita sebut dengan ranah ubudiyah. Google. Uskut. Masih kayak bisa kasih nilai 70 lah atau 60 lah. Kayak Ini Ustaz. lengkapin sah. Coba antum lengkapin. Yang pas tepat. Bagus antum berpikir, masya Allah luar biasa. Pasrah. Bekepeng baru. Pasrah ya, saya jelasin. Jadi dikasih itu. Pasrah. Pasrah. Mama. Pasrah. Pasrah dah ya. Iya. Pasrahnya adalah jawabannya adalah betul, jawaban betul, tidak ada yang salah. Cuma ndak kena banget lah dalam pembahasan ini. Ya lumayan lah sudah dalam pembahasan, masya Allah penjelasan antum. Ini yang kalau antum pernah dengar perkataan Ali, antum katakan seperti apa yang dikatakan Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau ad-dinu bir-ra'yi kama qala. Seandainya agama itu pakai ra'yu. Hampir tinggal sedikit antum ubah katanya. Sudah mulai masuk dah di pintu, cuman baru satu kaki ente. Seandainya agama itu pakai ra'yu, maka yang di bawah kos kaki itulah yang lebih tepat untuk diusap dibanding yang di atas. Mana yang kena sama kotor? Bawah. Di bawah kan. Kenapa yang di atas di... Itu kan secara logika tidak masuk akal kan? Tapi datanglah dalil seperti antum kaidah umum itu. Bagus kaidah umum tuh. Dapat antum hadiah. Khamsatu alam. Ana? Huwa laisa anta. Nih. Yang kena sama kotor apa kan yang di bawah. Tapi kenapa yang di atas? Ya karena datang seperti kaidah antum itu. Ya, secara umum ini. Datang menjelaskan bahwa Nabi mengusap yang atas, tidak mengusap bawah. Nabi nyuruh kayak gitu. Tidak pakai dalil. Kan logikanya ya harus yang di bawah ini sebenarnya. Tapi tidak. Nabi datang suruh yang atas, bukan yang bawah. Paham maksudnya nih? Kena kalau itu. Kalau antum kena juga tapi untuk umum. Secara umum. Apapun datang dalil kaidah antum, siapapun sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.